Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Kalam Kahuripan. Di episode kali ini kami membahas kenapa orang Kejawen berbeda sudut pandangnya tentang ibadah salat seperti kebanyakan muslim lainnya. Tapi jangan salah paham dulu, karena ketidakfahaman kebanyakan orang saat ini kepada aliran Islam Kejawen membuat kata-kata itu ditafsirkan menjadi sesuatu hal terkadang dianggap klinik, bid'ah, bahkan syirik, padahal Kejawen adalah ilmu kearifan lokal, yang landasan dasarnya adalah tauhid atau memandang Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu Kalam Kahuripan Channel berusaha memberikan gambaran ringkas tentang aliran Islam Kejawen secara umum. Salah satu aspek yang menarik dari penafsiran ajaran Islam Kejawen adalah didasarkan pada budaya pemikiran Jawa, bukan doktrin Islam ortodok mistisisme. Islam Kejawen lebih cenderung menonjolkan kepekaan rasa untuk memberikan makna secara tersirat dan cenderung ke arah mitos leluhur yang menerima fakta secara mitos dan legenda serta lebih cenderung sengaja memasukkan unsur mitos ke dalam ajarannya. Islam Kejawen beranggapan, selama informasi itu dikatakan oleh orang lain maka selamanya akan dianggap mitos, boleh tidak percaya sebelum kita mengalaminya sendiri atau tidak bisa dibuktikan dengan konsisten. Maka dari itu orang Jawa selalu mengedepankan ilmu kehidupan, lebih familiar di kalangan Jawa disebut ilmu titen atau kepekaan rasa. Yang didasarkan pada pengalaman, istilah yang sangat populer dalam Islam Kejawen adalah Manunggaling Kawula Gusti atau pemerintah tunggal, yang dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar pada masa lalu di tanah Jawa. Dalam video ini saya akan jelaskan tentang ajaran Islam sesuai dengan pemahaman budaya masyarakat Islam Kejawen yang cenderung mengutamakan tasawuf daripada syariat. Maka dari itu tak heran orang Islam Kejawen tidak melakukan salat yang kita tahu. Sebagaimana salatnya orang-orang syariat Syiah dan Sunni sebelumnya, perlu dipahami dulu bahwa Islam Kejawen tidak sama dengan kepercayaan lokal, dan juga belum mengalami sinkretisme dengan agama Islam dari Timur Tengah atau Islamnya Nabi Muhammad. Islam Kejawen adalah salah satu bentuk agama Islam yang dipraktikkan oleh orang-orang di Jawa, terutama di Jawa Tengah dengan pusat budaya di Demak, Jepara, Yogyakarta, dan Solo. Agama Islam Kejawen juga dikenal sebagai agami Jawi, merupakan perpaduan antara adat keagamaan asli Jawa seperti agama lokal, contohnya Kapitayan Sunda Wiwitan, agama Hindu-Buddha dari zaman Majapahit, dan pengaruh agama Islam dari zaman Demak Raja Mataram Islam pertama. Sejarah menyebut Panembahan Senopati memiliki nama asli Danang Sutawijaya. Ia merupakan putra Ki Gede Pamanahan dan Nyai Sabinah. Sutawijaya merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam pertama, dan dianggap sebagai pendiri agama Islam Kejawen ini. Agama ini semakin berkembang seiring dengan keyakinan masyarakat Jawa bahwa agama yang dianut oleh raja atau agama Agaming Aji harus diikuti oleh rakyatnya. Dalam sejarahnya agama-agama yang masuk ke tanah Jawa dari Hindu, Buddha dan kemudian Islam selalu berkumpul dan berporos di pemerintahan kerajaan agama yang dianut oleh raja pada saat itu, lalu diresmikan menjadi agama kerajaan yang harus diikuti oleh rakyatnya pada masa itu. Setelah Panembahan Senopati meninggal, putranya Sultan Agung menggantikannya sebagai raja yang bergelar Panembahan Agung Senopati ing Alogo. Abdurrahman Sultan Agung sangat terkenal karena kealimannya dan dekat dengan kaum santri serta ulama pada masanya. Pemerintahan Sultan Agung terjadi persentuhan budaya antara pesisir dan pedalaman yang kemudian melahirkan kepustakaan Islam Kejawen. Hal ini disebabkan oleh akulturasi budaya Islam dari daerah pesisir dan budaya Hindu Jawa di daerah pedalaman. Persentuhan dan sinkretisme antara kedua budaya ini memberikan dampak besar bagi perkembangan budaya Islam di Jawa. Kepustakaan Islam Kejawen merupakan salah satu jenis kepustakaan Jawa yang menggabungkan tradisi Jawa dengan unsur-unsur ajaran agama Islam. Kepustakaan ini ditulis dalam bahasa Jawa yang di dalamnya berisi ajaran mistik Islam, namun hanya sedikit yang membahas tentang hukum Islam. Walaupun begitu, banyak ajaran Islam yang diungkapkan dalam kepustakaan ini serta dimanfaatkan sebagai sumber ajaran hidup oleh orang-orang Islam di tanah Jawa.
Di dalam kepustakaan Islam Kejawen terdapat beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut karya sastra para pujangga Jawa di masa lalu yang terkenal hingga saat ini. Seperti Primbon Wirid Serat dan Suluk Wirid Serat. Suluk berisi ajaran tentang mistik Islam sedangkan Primbon berisi ramalan, doa mantra, tradisi ritual orang Jawa dan sebagian kecil ajaran hukum Islam. Kepustakaan ini terus berkembang hingga beberapa generasi kerajaan Mataram Islam termasuk pada masa Keraton Surakarta pada abad ke-19 dengan pujangga terakhir Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Penafsiran agama khususnya tentang ketuhanan yang dilakukan oleh orang Jawa disajikan secara harfiah agar mudah dipahami dan diikuti oleh masyarakat pada saat itu. Awal mula agama Islam masuk ke tanah Jawa, masyarakat menerima ajaran tersebut tetapi seringkali melakukan penafsiran yang berbeda dari sumber aslinya, karena disesuaikan dengan budaya dan pemikiran yang berkembang pada masa itu. Penafsiran masyarakat Jawa terhadap agama Islam cenderung menekankan unsur-unsur budaya Jawa untuk mempertahankan citra edipeni dan adiluhung budaya Jawa. Hal ini tercermin dari banyaknya karya sastra para pujangga Jawa pada masa lalu, baik dari keraton maupun pengikut mereka yang mengajarkan penafsiran Islam dengan gaya khas Jawa atau yang disebut sebagai penjawaan, ataupun jawanisasi. Ajaran Islam banyak karya sastra dari para pujangga Jawa yang berisi ajaran agama namun seringkali tidak memperhatikan aspek syariat Islam dan bahkan mencampur adukan berbagai ajaran agama Islam dan kearifan unsur-unsur Jawa. Telah mengalami akulturasi, meskipun terjadi campur aduk berbagai macam ajaran agama namun sebagian besar masyarakat Jawa pada masa itu mengklaim ajaran tersebut sebagai sumber kebenaran sejati. Warisan para leluhur orang Jawa. Sebagian masyarakat Jawa yang ingin melestarikan budaya edipeni dan adiluhung dan menganggap bahwa ajaran-ajaran para leluhur tertuang dalam naskah-naskah klasik yang diagungkan. Sebagai kitab tafsir orang Jawa atas Islam, hal ini dapat dilihat dari cara berpakaian ajaran Islam Kejawen dan munculnya aliran-aliran kebatinan atau spiritual pada era sesudahnya. Ajaran Islam Kejawen banyak bersumber dari kitab-kitab karya sastra para pujangga keraton atau kalangan masyarakat penganutnya. Orang-orang Islam Kejawen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan mengamalkan ajaran Islam pada umumnya, syariat Islam khususnya ibadah salat, berpuasa dan haji. Kadang-kadang memiliki makna dan interpretasi tersendiri bagi kalangan orang Islam Kejawen. Salat menjadi rukun agama yang penting dan tidak hanya sebagai media membersihkan diri dari dosa tetapi juga sebagai jalan spiritualitas diri untuk mencapai manunggaling kawula Gusti, slogan yang dipopulerkan oleh Syekh Siti Jenar pada masa lalu. Mereka tetap menjalankan sholat tetapi sholat mereka tidak seperti sholatnya orang Islam Sunni ataupun Syiah yang seperti orang Yahudi. Namun Islam Kejawen salatnya harus diupayakan sebagai salat tunggal untuk mencapai roroning atunggal, yaitu dua menjadi satu atau salat jati untuk mendapatkan ngelmu sejati. Salat tunggal atau salat jati inilah inti tatanan salat dalam sastra suluk Jawa sehingga mampu mencapai makrifat. Tidak juga menggunakan hadis dalam ajaran Islam, karena tidak dijamin kebenarannya oleh Tuhan. Kabar yang disampaikan dari mulut ke mulut sangat mungkin terkontaminasi dengan kepercayaan lokal dan terdistorsi dengan pemahaman si penutur dan penerimanya, maka dari itu hadis dianggap sebagai mitos oleh Islam Kejawen, layaknya mitos-mitos di Jawa yang tidak bisa diandalkan sebagai kebenaran mutlak. Islam Kejawen memiliki aturan-aturan tersendiri dalam agama Islam, walaupun telah bercampur dengan ajaran monoteisme Kapitayan Nusantara yang diwarisi dari para leluhur. Namun ajaran Kapitayan dipercaya oleh orang Jawa sebagai ajaran yang sangat agung dan memiliki tujuan akhir yang jelas. Orang Islam Kejawen percaya bahwa di tanah Jawa juga ada nabi-nabi Islam sebelum Nabi Muhammad yang ajarannya masih dilestarikan, bahkan bisa kita jumpai pada saat ini, jadi mereka tidak serta-merta mengimpor budaya Arab atau beranggapan ajaran ini telah diselewengkan.
Semuanya tanpa terkecuali Islam datang hanya untuk memberi peringatan bahwa ada ajaran yang mulia dari nabi-nabi sebelumnya yang membawa kedamaian dalam hidup. Islam kejawen telah berkembang menjadi ratusan aliran dan cabang yang berbeda-beda, beberapa dari aliran yang masih bertahan hingga saat ini seperti Saptadharma, Abangan, Sumarah, Maneges, Pangestu, Kaurubegia, Padepokan Cakra Kembang, dan sebagainya. Keanekaragaman Islam kejawen dapat dilihat dari cabang-cabang ilmu yang dipelajari oleh pengikutnya. Salah satunya adalah ilmu kanuragan atau ilmu kebal, yang berkaitan dengan kekuatan supernatural dan bela diri. Selain itu ada juga ilmu kewibawaan atau pengasihan yang berkaitan dengan pengaruh besar terhadap keadaan jiwa manusia dan sering digunakan untuk menciptakan wibawa atau memikat hati seseorang. Terdapat juga dua tingkat ilmu yang berhubungan dengan mata batin, yaitu ilmu terawangan dan rogo sukmo. Mereka yang memiliki ilmu terawangan dapat meningkatkan kepekaan mata batin mereka, sedangkan mereka yang telah mencapai tingkat nirogo sukmo memiliki kemampuan untuk melepaskan roh mereka untuk tujuan tertentu. Sejatinya sholat dalam Islam kejawen tidak memiliki pakaian khusus yang disepakati pengikutnya. Namun pada umumnya mereka akan melakukan ibadah dengan tenang dan kebanyakan dilakukan di malam hari dalam suasana hening dan sepi. Yang terpenting adalah mengingat dan mengagumi kebesaran Allah yang esa. Menurut kepercayaan Islam kejawen, manusia dan Tuhan memiliki hubungan yang erat. Tuhan dianggap sebagai bagian dari hidup manusia dan unsur jasmani dan rohani manusia berasal dari Tuhan. Paham ini mengajarkan konsep manunggaling kawula Gusti yang menyatukan manusia dengan Tuhan melalui penghayatan mistik dengan jalan bersemedi. Dalam Islam kejawen manusia dianggap berasal dari Tuhan dan harus berusaha untuk kembali kepadanya. Hubungan antara manusia dan Tuhan disebut Roro Ning Tunggal. Konsep ini berbeda dengan ajaran Salafi Wahabi yang mengajarkan sifat Tuhan yang berada di luar alam semesta atau sosok yang tersendiri ataupun sosok yang duduk di atas singgasana arsy. Islam kejawen menganggap Tuhan bersifat imanen, yang berarti Tuhan ada di dalam diri manusia dan sangat dekat dengan urat leher manusia. Kepercayaan Islam kejawen memang terkait erat dengan ilmu makrifat, namun hanya beberapa orang yang berhak mengetahui ajaran ini. Dalam pandangan kejawen ilmu ini dirahasiakan dan tidak boleh diajarkan kepada sembarang orang. Kata makrifat berasal dari kata Arab yang berarti mengenal atau mengetahui, namun sebenarnya lebih mengacu pada pengenalan Tuhan secara langsung. Melalui mata hati ilmu makrifat tidak didapatkan. Melalui pemikiran atau dalil dalam kitab suci bukan pula dapat dipahami hanya dengan mendengarkan ceramah, melainkan melalui pengalaman langsung. Tuhan tak bisa diceritakan wujudnya karena, kalau diceritakan sesungguhnya penceramah itu tidak sedang menceritakan Tuhan tetapi menceritakan berhala dalam imajinasinya sendiri. Entitas Tuhan dianggap absolut dan tak terbayangkan serta tak bisa dijangkau melalui indera manusia. Oleh karena itu orang Jawa menyebutnya sebagai Sang Hyang Kaya atau kosong. Meskipun bukan berarti tidak ada, mereka mengungkapkan keberadaannya dalam kalimat singkat dan kenokinoyo ngopo yang artinya tidak bisa diapa-apakan. Hal ini terkait dengan surat As-Syura ayat 11 dalam Al-Quran. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Tuhan, sangkan paraning dumadi, yang artinya awal dan akhir dari adanya penciptaan alam semesta, sehingga Tuhan tak bisa diilustrasikan dan menjadi awal serta akhir dari segala ciptaan. Begitulah cara orang Jawa mengakui keesaan Tuhan. Nama ilmu ini sendiri berasal dari ajaran tasawuf yang juga mengajarkan 4 tingkatan, yaitu syariat, tarekat, hakikat dan makrifat yang termasuk dalam pustaka kejawen. 4 tingkatan ini selanjutnya disebut sembah catur, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa yang dianggap sebagai ngemuka sampurna atau ilmu yang membuat hidup manusia menjadi sempurna. Mereka percaya agama dan salat adalah masalah pribadi, tidak ada yang salah atau benar, yang paling penting sesuatu bisa dianggap benar karena sudah dialami sendiri atau konsistensi secara sebab akibat. Jika dengan gerakan-gerakan tertentu bisa membuat hati tenang dan damai, maka dilakukan oleh orang kejawen.
Sebagai contoh, jika berdiam di bawah pohon adalah cara terbaik agar bisa mengenali Tuhan, maka perlu dilakukan. Jika membakar kemenyan atau dupa dan duduk bersila dalam kamar dapat membuat perasaan benci kepada sesama manusia menjadi hilang, maka teruskanlah. Masing-masing punya cara tersendiri, tidak harus pakai cara sesuai syariat Islam pada umumnya. Kecuali ada kebutuhan untuk kekompakan agar tertib dan agar tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Karena kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua bagian, yaitu a yang berarti tidak dan gama yang dapat diterjemahkan sebagai bingung atau kacau. Secara harfiah agama berarti tidak kacau atau tidak bingung, karena itu percuma beragama kalau menimbulkan kekacauan dan kebingungan atau tidak khusyuk. Bisa berarti sebagai contoh, seseorang yang menimbulkan kekacauan walaupun dia mengklaim beragama, hakikat dia tidak beragama. Intinya kita harus tetap percaya pada Tuhan yang satu, yang memiliki banyak nama walaupun cara memanggil atau cara menyembah memiliki cara masing-masing. Begitulah cara pandang Islam kejawen. Bagaimana menurut kalian? Tulis opini kalian di kolom komentar. Tetapi ingat, biasakan berdiskusi yang baik dan saling menghargai perbedaan, serta jangan menimbulkan kekacauan atau tidak menghargai orang lain. Karena kita pun sejatinya belum tentu memiliki kebenaran yang absolut. Nah, cukup sekian ulasan tentang Islam kejawen pada episode kali ini. Pastikan kita tetap menghormati kepercayaan orang lain, biasakan untuk tidak sampai menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain tentang keyakinannya, karena kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai sesama manusia tentu menjadi hal yang baik jika kita saling menghargai antar manusia ciptaan Tuhan. Saya Kang Anggodo dari channel Kalam Kahuripan, pamit undur diri. Jika ada kata-kata yang salah maka saya minta maaf sebesar-besarnya. Salam selamat untuk kita semua.